Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat para jamaah subuh. Sekali saya menyampaikan hormatan takzim kepada jamaah semuanya yang masih setia ikut bersama dalam acara SMS kita yang kesekian kali disampaikan tadi. Kami mendapat kebahagiaan tersendiri pada subuh yang mulia ini, kembali dapat melakukan sholat berjamaah bersama jamaah SMS, karena sudah cukup lama kami tidak bersama bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat SMS. Sebenarnya sering kami dihubungi oleh Abu Khadim SMS, tapi karena jarak tempuh, mungkin karena lokasi sholat kita di daerah Kota Alif-Sungai atau mungkin lebih jauh. Tapi pada subuh yang berbahagia ini, insyaallah kita dapat berjumpa kembali. Pertama sekali kita coba merenung kembali apa yang difirmankan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan amal kebajikan sekecil apapun, Allah akan melihatnya. Dan barang siapa melakukan amal kejahatan juga sekecil apapun, Allah akan melihatnya. Artinya amal yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, ada yang dianggap amal-amal besar, dan juga ada yang dianggap amal kecil, misqala dzarrah. Sudah menjadi kebiasaan kita untuk cepat mencukupkan amal kita. Kita selalu mementingkan amal-amal yang besar. Kalau dalam bentuk sedekah, mungkin membangun masjid, satu masjid kita bangun sendiri, itu sangat terasa dalam perasaan kita, amal besar. Menyantun anak yatim, puluhan, ratusan anak yatim, itu juga terasa, itu amal infak kita yang sangat besar. Tapi kalau sempat dengan tidak sengaja, umpamanya kita memberikan sepotong roti kepada yang meminta di samping kita, apalagi kepada hewan, mungkin ini tidak ada dalam catatan kita ini sebagai amal. Tapi Allah sudah menyatakan misqala dzarrah. Ada amal yang sangat kecil, tapi ini tidak luput daripada penilaian Allah. Kemudian juga maksiat, kemungkaran, ada kemungkaran-kemungkaran besar, mungkin semacam mabuk, judi, zina. Ada juga yang kita anggap kemungkaran kecil, dosa-dosa kecil. Ini juga tidak pernah luput dari penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebiasaan kita mementingkan yang besar-besar, dan kadang sampai meremehkan amal kecil. Maksiat besar, maksiat kecil sudah jadi kebiasaan. Ini ternyata kekeliruan besar. Kekeliruan besar. Syekh Zainul Abidin memberikan tausiah kepada kita. Kata beliau, innallaha khabba'a thalathan fi salasin. Allah sembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara.
Pertama sekali, khabba'a ridahu fi ta'atih, kata beliau. Allah sembunyikan keridhaan Allah di dalam ketaatan kita kepadanya. Fala tahkiru min ta'ati syai'an. Maka jangan kamu remehkan amal-amal sekecil apapun. La'alla ridahu fihi. Kadang-kadang ridha Allah ada pada amal yang kecil. Yang kedua, wa khabba'a sukhtahu fi maksiyatih. Allah sembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat kita kepadanya. Fala tahkiru min maksiyatihi syai'an. Maka jangan kamu remehkan dosa-dosa kecil. La'alla sukhtuhu fihi. Karena besar kemungkinan kemurkaan Allah ada dalam dosa yang kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya kita tidak hanya mendahulukan amal-amal yang besar, dan juga kita tidak hanya menghindarkan diri daripada dosa-dosa yang besar, karena besar kemungkinan ridha Allah ada dalam amal yang kecil dan murka Allah ada di dalam dosa yang kecil. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Kita tidak hanya menjaga amal-amal yang besar, apalagi sampai meremehkan amal-amal yang kecil. Karena besar sekali kemungkinan ridha Allah ada dalam taat kita yang kecil, dan juga tidak menjadi dosa-dosa kecil menjadi kebiasaan kita, karena ada kemungkinan murka Allah ada dalam dosa yang kecil. Maka apa yang ditausiahkan oleh Syekh Zainul Abidin menjadi renungan kita. Allah menyembunyikan ridhanya di dalam ibadah kita, walau ibadah yang kecil sekalipun. Demikian pula Allah sembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat kita kepadanya, walau di dalam maksiat kecil sekalipun. Maka pernah diriwayatkan sebuah kisah. Seorang ulama besar, manakala terjadi hari kiamat, Allah mengumumkan, memberitahu bahwa Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan surga. Beliau pun merasakan sesuai dengan harapannya, karena sepanjang hayat beliau merasakan tidak pernah maksiat kepada Allah, dan juga tidak pernah meninggalkan perintahnya. Jadi manakala Allah memberitahu dia akan mendapatkan surga, dia merasa sangat bahagia. Cuma yang dia renungkan, kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya berkat amal-amal besar yang pernah dilakukan sepanjang hayat. Banyak zikir dan sujudnya, bahkan banyak meninggalkan karya-karya besar, kitab-kitabnya kepada generasi penerus. Ini yang terbayang olehnya. Bahkan semenjak hayat di dunia ini yang diharapkan, mudah-mudahan amal-amal besar saya akan dibalas oleh Allah di surga. Maka Allah mengumumkan kepadanya, pada hari ini aku memberikan surga kepadamu. Namun kemudian Allah menyatakan kepadanya bahwa kebahagiaan yang aku berikan pada hari ini bukan karena banyak sujud dan zikirmu, bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak kamu memberikan sedekah, bukan juga karena banyak kamu tinggalkan bermacam karya besarmu kepada generasi. Ini yang membuat penasaran.
Karena yang dia rasakan selain daripada amal-amal besar tadi, tidak ada amal yang dia kerjakan sepanjang hayat. Itulah zikir, sujud, baca Quran, mengarang kitab dan sebagainya. Akhirnya Allah menyampaikan bahwa pada suatu hari, kata Allah kepada beliau, diingatkan kembali kisah kejadian dalam kehidupannya. Sedang-sedang kamu menulis kitab, pena di tanganmu, dan di hadapanmu ada wadah tinta. Yang cara tulis zaman ni di kanser bajaro, peluk dawet ke alat tulis yang sederhana zaman dulu. Jadi Allah mengingatkan kembali peristiwa ini kepada sang ulama ini. Jadi sedang-sedang kamu menulis, terbang seekor lalat dan hinggap pada wadah tintamu. Lalat itu minum tinta yang tersedia di hadapanmu, dan kamu spontan berhenti menulis, membiarkan lalat itu minum sepuasnya. Dan akhirnya manakala lalat itu sudah terbang, dah puas, kamu melanjutkan menulis. Jadi dia merasakan benar apa yang diceritakan Allah itu pernah terjadi. Maka kata Allah, dalam kehidupanmu kamu seorang alim, menulis kitab, itu dalam anggapan saya itu biasa, kata Allah. Jadi seorang ulama besar menulis kitab itu sangat biasa, tidak ada yang luar biasa. Seorang abid banyak sujud, syukur, baca Quran, berzikir, juga itu biasa. Jadi ulama besar mengarang kitab itu hal yang biasa. Seorang abid yang selalu beribadah, berzikir kepada Allah itu biasa. Tapi ternyata ada yang luar biasa, kata Allah. Dalam sejumlah amalmu, itulah sedekah tintamu kepada seekor lalat. Ini yang luar biasa, kata Allah. Ini yang saya kagumi, amal sebanyak sekian banyak amal yang kamu lakukan di dunia. Inilah satu-satunya amal yang sangat mengagumkan aku, kata Allah. Jadi inilah diantaranya mungkin maksud Syekh Zainul Abidin, jangan kamu remehkan amal-amal yang kecil, karena besar kemungkinan ridha Allah ada pada amal yang kecil. Maka seperti contoh cerita tadi, yang dibayang-bayangkan nanti di akhirat Allah akan berikan balasan karena banyak zikir, baca Quran kepada Allah, tapi ternyata Allah kagum kepada amal yang tidak ada dalam catatan kita, memberikan tinta kepada lalat. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan dalam cerita singkat tadi, bahwa kita ada dua hubungan dalam kehidupan ini, seperti yang sama-sama kita sudah maklum. Ada amal yang kita anggap sebagai hablum minallah. Itulah tadi zikir, salat, baca Quran dan sebagainya. Sebahagian yang lain kita anggap sebagai hablum minanas. Apalagi hubungan-hubungan kecil seperti cerita tadi dengan seekor lalat sekalipun, itu dianggap hablum minanas. Dia sebagai makhluk. Dalam anggapan kita, bahwa yang membawa kita kepada kebahagiaan di akhirat, itulah semata-mata hablum minallah. Dan hablum minanas hanya semata-mata untuk membahagiakan kita di dunia. Ini ternyata yang keliru. Bahkan itu sebaliknya. Hablum minallah itu bagaikan angka-angka mati semuanya. Kita ulangi. Hablum minallah, ibadah dalam bentuk hablum minallah bagaikan 0, angka mati. Satu, kita berbuat amal ibadah kepada Allah, udah ada 0, 1. Tadi kita solat subuh berjamaah, udah ada 0, 2. Nanti mungkin kita berzikir, baca Quran, tambah 0 lagi, 3. Sampai sekian. Ternyata jangankan 3, 6, 1000 0 sekalipun, nilainya belum ada. Apabila tidak didampingi oleh angka hidup. 6 0 belum ada harganya, tapi manakala ada di belakangnya angka 1,
menjadi 1 miliar. Maka hablum minallah ini bagaikan nol. Ibadah, salat, zakat, zikir kita kepada Allah sebelum didampingi oleh amal kita hablum minannas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka modal kita untuk memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah tidak ada lain kesehatan tubuh. Punya tubuh sehat insya-Allah. Bila 2 rakaat kita sembahyang tubuh ada 12, tak ada masalah. Jangankan ke istiqamah ini kita ber-SMS ke ujung Sumatera pun tak ada masalah apabila tubuh sehat. Tapi untuk mencari keridhaan Allah tadi, ini perlu kesehatan rohani kita. Perlu memperbaiki batiniyah kita sesama makhluk. Ini yang kadang-kadang yang sulit kita nyatakan di dalam kehidupan kita ini. Banyak kadang-kadang setelah banyak amal ibadah kita, ibadah itu kita beri racun sendiri dengan akhlak atau dengan amal-amal yang tidak baik kita sesama manusia. Di antaranya apa yang sudah kita sama-sama maklum, at-takabbur. Kalau bahasa kita ego. Ini ego sudah sangat populer dan ini sudah jadi pakaian manusia, pakaian kita semuanya. Tapi ternyata ini sangat berpengaruh bagi amal. Apalagi Allah sudah menyatakan al-mutakabbir atau al-kibru libasi, kata Allah. Takabur itu pakaianku. Jangan coba-coba merampas pakaianku untuk kamu pakai. Ini salah satu hal yang sangat tidak disenangi Allah. Karena salah satu daripada asma Allah yang mungkin banyak kita baca tertulis di mana-mana, al-mutakabbir. Mungkin sifat-sifat yang lain tidak ada masalah. Sifat Allah ada pada kita, Al-Alim, Al-Ghafur, tidak Al-Ghafur, Al-Alim, Al-Rahim, Al-Rahman, Al-Wadud dan sebagainya, tidak ada masalah. Tapi satu-satunya Al-Mutakabbir, jangan coba-coba. Itu dirampas oleh manusia. Ridai, kata Allah, itu pakaianku. Maka karenanya sifat takabur, sombong, ego dalam bahasa kita, ini salah satu perasaan hati yang dapat menghancurkan amal. Maka berapa banyak kita bisa mengumpulkan kayu yang kering? Ini kata Rasul. Berapa banyak kita mampu mengumpulkan kayu yang kering dalam kehidupan kita? Mungkin bukan sebesar masjid ini tumpukannya kemampuan kita. Bisa 10 Sumatera ini kita sanggup menumpuk kayu yang kering. 1 tahun, 10 tahun, 60 tahun kita kumpulkan kayu yang kering. Tapi untuk menghabiskannya cukup dengan sebatang korek api. Maka amal ibadah juga kita sudah berusaha dari kecil sampai umur kita lanjut. Cukup banyak sudah terkumpulkan amal kita. Tapi untuk menghabiskannya cukup dengan satu kalimat al-kibru, sombong. Maka juga pernah dikisahkan, ini sebagai iktibar bagi kita. Di dalam kalangan Bani Israel, hidup 2 orang manusia yang sangat berbeda. Ini diceritakan dalam kitab tasawuf. Di kalangan Bani Israel, hidup 2 orang manusia yang sangat berbeda. Yang satu soleh, saleh dan jahat. Sampai dalam kisah tersebut diceritakan, karena sangat soleh, Allah berikan kemuliaan yang luar biasa kepadanya. Yaitu kemana saja dia pergi, dilindungi oleh awan. Mungkin yang biasa kita dengar, Nabi kita pada saat beliau remaja, ini ya Allah berikan kemuliaan, dinaungi awan kemana saja dia pergi. Dibawa oleh pamannya berangkat dari Mekah ke negeri Syam, dinaungi oleh awan.
Dalam keadaan sejuk, teduh beliau berangkat. Tapi ternyata ada orang lain. Inilah orang soleh ini. Karena sangat soleh, Allah berikan kemuliaan. Dinaungi oleh awan. Kemana saya dia pergi? Pergi ke masjid, berangkat ke pasar, selalu ada awan di atasnya. Dia dalam keadaan teduh. Begitu soleh. Dan yang satu lagi sangat maksiat. Maksiat apa eh? Yang natanya yang ledik nama maksiat menyeka maksiat habis. Tidak ada modal apapun dengan Allah. Ikra satu dia belum mulai kalau dalam soal ilmu. Kedua-duanya usia sudah lanjut. Katuha manwa. Kemudian singkat cerita pada suatu ketika yang maksiat ini tumbuh benih dalam batinnya. Benih baik. Ada dalam perasaannya etna wa kaudib lum golomna kebaikan. Tapi begini terus jangan ya Allah. Itu yang tumbuh. Lagi yang sabar baik ya Allah. Itu cuma yang ada modal. Lain tidak ada. Mau dia bangun solat, ikra sah kalau mulai gimana semayang. Mana Fatihah. Umur ke 70 sekian. Cuma yang ada modal itulah bangkit dari perasaan yang tulus. Ya Allah begini terus jangan ya Allah. Berikan kesempatan kepadaku untuk merubah. Itu cuma yang ada dalam perasaan. Tapi dia tidak tahu mau berbuat apa. Akhirnya dia teringat bahwa di kampung sana ada orang yang sangat soleh tadi. Saya tidak mungkin lagi untuk belajar. Umur sudah sekian. Jangankan menjadi orang soleh. Ini orang salah saja agak sulit saya perbaiki. Akhirnya dalam perasaannya, kalaupun saya tidak mungkin lagi menjadi orang soleh, tapi mendapatkan uap soleh mentang itu kajut. Benawab soleh mentang. Artinya ia ingin duduk di samping orang yang soleh, mungkin dapat keberkahan sedikit. Maka dia berangkat ke rumah orang soleh tersebut dan dia masuk duduk di samping beliau. Perasaannya tenang, lebih hati tentang melabsabitnya uap soleh. Kemudian orang yang soleh ini pun punya perasaan. Karena sudah saling kenal. Yang maksiat dia kenal bahwa itu adalah manusia yang sangat soleh. Yang soleh ini pun kenal itu orang yang paling maksiat. Jadi yang maksiat ini dingin perasaan. Dekat dengan orang soleh. Yang soleh ini pun tersinggung. Mekron hati. Kalau wak maksiat baklung nikah. Jadi sedikit tak tenang perasaan. Duduk orang maksiat di sampingnya. 20 menit kira-kira mereka berdua duduk, tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Anak pegahaba mesti kerek. Anak pangkai ke mana pegahaba. Orang yang maksiat memang enggak tahu ngomong apa dengan orang soleh. Orang soleh dari kedatangan dia pun udah tersinggung perasaannya, enggak mau ngomong. 20 menit bubar. Bubar, keluar dan menempuh jalan yang berbeda aja tahu-tahu. Yang terjadi kalau sebelumnya seperti yang kita ceritakan tadi bahwa awan sudah siap menunggu di luar. Kemana orang soleh ini pergi, awan sudah siap untuk menaunginya. Tapi kali ini manakala manusia berdua ini keluar menempuh jalan yang berbeda, ternyata awan tidak lagi menaungi kepala orang soleh. Dia ikut menaungi kepala orang maksiat. Kembali sekitar oleh rumah maksiat. Dulu rumah maksiat yang kejat. Tapi dia enggak menyadari apa yang terjadi, sudah ada perubahan. Kepikir goyang awan biasa. Orang soleh ini yang menjadi penasaran, kenapa hari ini saya tidak lagi dinaungi oleh awan. Tapi dia enggak tahu mau tanya mana. Malaikat yang selalu mengarahkan awan dulu sebelumnya untuk menaungi orang soleh,
Ini dia yang merasakan kenapa hari ini awan tidak lagi taat perintahku. Awan tidak mau lagi menaungi orang yang soleh. Dia menanyakan kepada Allah, ya Allah, kenapa hari ini awan tidak lagi taat kepadaku? Dia tidak lagi mau menaungi kepala orang soleh. Dia sudah ikut menaungi orang yang maksiat. Jadi kata Allah, tidak demikian, kata Allah. Sampai hari ini awan masih taat kepadaku, kata Allah. Cuma kamu harus mengetahui, kata Allah kepada malaikat, bahwa yang kamu sebutkan ini orang soleh dan ini orang maksiat, tapi hari ini yang maksiat, itu yang soleh. Dalam penilaian Allah, yang soleh tak berakan urangnya kagdukal Allah. Ini yang paling maksiat dalam nilai Allah. Yang paling maksiat urangnya nyan yang soleh. Malaikat pihak kecok kesimpulan laganyan pengumuman Allah. Apa yang terjadi? Sepanjang hayat 70 sekian tahun kagolom nau bedoi pa ibadah soleh kepada Allah. Je yang ka 70 sekian tahun kan ibadah sampai hana pray berjamaah, hana pray zikir kepada Allah, maksiat hari ini. Maka pegah keterangan oleh Allah. Kenapa ini orang yang maksiat sekian puluh tahun hari ini saya anggap dia orang soleh? Hatinya sangat baik dengan aku. Cukup penting hati. Hati jigat hat kelung. Yaitu timbul benih yang sangat baik dalam hatinya. Begini terus jangan ya Allah. Itu yang sangat dinilai Allah. Maksiat lung ka sekian puluh tahun ya Allah. Tapi halang dupu begat. Tapi laganya sabi baik ya Allah. Ternyata ini sangat berharga dalam pendengaran Allah. Luluh hatinya. Aku terima taubatnya. Ku ampuni seluruh dosanya. Soleh dia pada hari ini. Kemudian yang soleh sekian puluh tahun dia berbuat ibadah kepadaku. Hari ini dia maksiat. Lebur seluruh amalnya. Kembali kepada nol. Kenapa demikian? Dia kurang senang melihat ada orang di sampingnya. Ego rayu. Maka berapa banyak amal orang yang soleh tadi, egonya sangat kecil, tapi bisa lebur semua amal ibadahnya. Jadi bagaimana kalau manusia-manusia yang kadang-kadang amal ibadahnya kecil, ego cukup tebal, bisa minus amal kita. Inilah artinya yang kita sampaikan tadi bahwa hablum minallah dalam bentuk zikir, salat, zakat dan sebagainya, ini bagaikan angka-angka mati nol semuanya. Tapi hablum minan nas itulah angka hidup. Manakala kita berbuat ibadah salat, berzikir dan sebagainya, lalu didampingi oleh hubungan hablum minan nas kita dengan baik, walau dengan seekor lalat sekalipun tadi, menjadilah nilai yang banyak. Ada 0 tambah 1 jadi 10. Ada 0, 6 tambah 1 jadi 1 miliar. Ada 0, 20.000, tidak ada angka hidup, tidak ada nilainya. Maka karenanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah renungan bagi kami pribadi sendiri dan juga insya-Allah akan menjadi iktibar bagi kita semua di dalam meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, bukan hanya meningkatkan jumlah amal kita, tapi sangat penting memberikan kualitas kepada amal kita dengan memperbaiki hubungan kita sesama manusia, hablum minallah dan hablum minannas. InsyaAllah amal kita akan menjadi amal yang soleh. Inilah yang dapat kami sampaikan pada subuh yang mulia ini. InsyaAllah bermanfaat bagi kami sendiri dan insyaAllah juga ada manfaatnya bagi kita semua. Mungkin ada kekurangan, mohon diperbanyak maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Hadani Allah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.